Bung Hatta pernah berkata, pahlawan bukan hanya mereka yang memiliki gelar, namun mereka yang rela berkorban untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indonesia, kalian Indonesia, kita semua Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widadun Nia akan menyampaikan sebuah orasi dengan tema siapa pahlawan kita hari ini, yang tentunya akan saya sampaikan dengan retorika yang lugas serta fakta yang jelas agar kita dapat memahami serta dapat merenungi bersama siapa sosok pahlawan kita hari ini. Saudara-saudaraku, dalam catatan sejarah setiap 10 November kata pahlawan menjadi lebih akrab dengan kita. Lewat peringatan itu, kita dapat menilik kembali peta historis Indonesia. Kita dapat mengingat kembali perjuangan rakyat dalam pertempuran 10 November. Meski hanya dengan senjata seadanya, rakyat Surabaya tak gentar untuk menghadapi kekuatan militer Inggris. Sehingga Insinyur Soekarno menetapkan peristiwa hari tersebut sebagai Hari Pahlawan. Yang penetapan tersebut dilakukan lewat keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Saudaraku, tentu penganugerahan gelar pahlawan semacam tersebut harus menyesuaikan dengan zaman yang berlaku. Dulu ikut bercampur merupakan bentuk kepahlawanan, ikut bertempur merupakan bentuk perlawanan. Karena dulu permasalahannya adalah rakyat yang tertindas oleh penjajah dan pintu keluarnya adalah dengan pergi untuk melawan, pergi ke medan perang untuk melakukan pertempuran. Lalu pertanyaannya, apakah masalah yang kita hadapi sekarang masih sama? Kalau memang berubah, bukankah juga akan merubah penilaian kita tentang siapa yang bisa menjadi pahlawan di era sekarang ini? Oleh karena itu, di era disrupsi dan derasnya arus teknologi yang membawa perubahan yang sangat besar terhadap perubahan di dunia, pasalnya berangkat perubahan yang hadir dapat menenggelamkan rasa keindonesiaan dan rasa cinta tanah air kita. Era disrupsi mengancam hilangnya kesadaran bertanah air yang tidak lain disebabkan oleh akses informasi yang mudah dan tidak diimbangi dengan kewawasan serta pengetahuan bernegara yang cukup. Masih sering kita melihat fenomena dengan kusir di dalam komentar media sosial. Tak jarang debat di dalam komentar mengandung unsur rasisme yang mengindurkan atau yang mengundurkan persatuan masyarakat. Tidak hanya itu, kita sekarang juga dihadapkan dengan era globalisasi, di mana era globalisasi ini dapat menjadi ajang kapitalis dunia dalam merusak budaya yang ada di Indonesia. Banyaknya budaya barat yang diadopsi dalam budaya Nusantara tentunya akan dapat mengancam nilai-nilai yang telah dititipkan oleh nenek moyang kita. Saudara-saudaraku, permasalahan tersebut faktanya masih sering terjadi di negara kita. Meski sudah merdeka secara de facto, bukan tidak mungkin jika kita mengalami penjajahan dalam bentuk baru. Maka dari itu, jangan kaget dengan kriteria baru untuk menilai kepahlawanan seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi sekarang, kriteria pahlawan Indonesia paling tidak mencakup 3 hal. Pertama, mampu beradaptasi dengan situasi zaman dan kondisi politik internasional. Jangan sampai kita dibodohi kapitalis dunia yang ingin meraup banyak keuntungan dari Indonesia, sedangkan negara kita hanya mendapatkan ruginya. Yang kedua, mampu mengubah paradigma konsumtif menjadi produktif. Dengan meningkatnya daya produksi, kita akan menjadi lebih mandiri dan tidak mudah termakan dengan tren-tren barat yang hal itu tentunya dapat merusak budaya kita. Dalam hal ini, peningkatan daya produksi
justru membuat kita dapat berpeluang menciptakan tren-tren yang baru, yang hal tersebut tidak jauh dengan budaya di Indonesia sendiri. Yang ketiga, mampu membangkitkan nasionalisme dengan terus merawat sejarah, melihat sejarah perjuangan rakyat, membuat kita lebih menghargai tanah air. Lewat hal itu, kita juga dapat lebih mencintai produk dalam negeri. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kekuatan nasionalisme itulah yang dapat menghapus ketergantungan kita pada tren yang diciptakan kapitalisme dunia. Nasionalisme juga menghindarkan atau menghadirkan kita dari pengaruh provokasi yang memecah belah persatuan bangsa. Berbekal tiga kriya tersebut, setidaknya kita mampu menilai siapa pahlawan yang cocok pada zaman sekarang. Dengan selalu diawali kata mampu, artinya kriteria itu hanya ada pada dia yang berkemampuan, tidak sekedar berkemauan. Lantas, pada siapa kemampuan itu ada? Pada musim politik ini, setidaknya jawaban itu haruslah ada di ketiga calon presiden dan wakil presiden kita. Dewan juri yang terhormat, serta rekan pemerhati lomba orasi yang saya sampaikan. Mungkin hanya ini orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.